Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya. Setelah beberapa waktu tidak update video ya, tidak upload video. Nah, alhamdulillah pada video kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, kita akan membahas mengenai amalan pembenteng daripada gangguan jin, gangguan sihir, tenung teluh dan kejahatan-kejahatan lainnya. Insyaallah ketika teman-teman ini semua mengamalkan secara rutin dan memiliki penuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah teman-teman semua itu akan dijauhkan dari perkara-perkara tersebut gitu. Misalkan perkara dari gangguan sihir, dari gangguan jin-jin munafik dan jin-jin kafir, jin-jin yang hendak mengganggu kita gitu. Insyaallah kita semua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita istiqomah mengamalkannya. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya hendak bercerita terlebih dahulu. Jadi pada suatu waktu itu Syekh Wahid Abdus Salam Bali, beliau merupakan pakar ruqyah, pakar dunia gaib dari Timur Tengah, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yang mana kitab beliau ini kebetulan terjemahannya sering saya baca ya, dan itu juga menjadi rujukan daripada video-video saya sebelumnya, terutama kitab Wiqayatul Insan, Wiqayatul Insan minal jin wasyaiton, dan As-Sarimul Battarnya ya. Kebetulan kitab itu yang seringkali menjadi referensi saya untuk berbagi mengenai hal-hal yang sifatnya gaib, khususnya tentang jin dan sihir. Ya, kembali lagi pada pembahasan. Jadi satu kali Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu pernah diwawancara pada salah satu acara. Beliau ditanya oleh presenter atau host pada saat itu mengenai bagaimana cara menghindari sihir atau menjauhkan dari sihir atau terlindung dari sihir, seperti itu. Kemudian Syekh Wahid Abdus Salam Bali ini beliau bercerita bahwa satu waktu beliau pernah membacakan ruqyah pada seorang wanita bersama suaminya, seperti itu. Membacakan ruqyah pada seorang wanita. Nah, tiba-tiba ada jin itu masuk, si jinnya itu kemudian berkata kepada Syekh Wahid Abdus Salam Bali, aku tidak mau keluar, kata jin yang masuk ke dalam tubuh wanita itu. Kemudian Syekh Wahid Abdus Salam Bali menjawab, aku akan tetap membacakan Al-Quran kepadamu, katanya, kayak membacakan ayat-ayat ruqyah hingga kamu terbakar. Nah, kemudian si jin ini itu berkata, tunggu, aku akan keluar, kata jin ini, dengan satu syarat. Kemudian Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu bertanya, apa syaratnya? Aku akan masuk ke tubuhmu. Nah, kata jin ini, jadi aku hendak keluar dari tubuh wanita tersebut dengan syarat aku hendak masuk ke dalam tubuhmu itu yang dimaksud adalah Syekh Wahid Abdus Salam. Jadi si jin ini mau keluar dengan syarat masuk kepada tubuhnya Syekh Wahid Abdus Salam Bali, seperti itu. Kemudian Syekh Wahid ini berkata, silakan saja masuk, silakan. Oh ya, cepat masuk, seperti itu.
Tapi kemudian jin yang masuk ke raga wanita tadi itu berkata, kalau nanti aku masuk ke dalam tubuhmu ya Syekh, siapa yang akan mengobatimu? Tapi Syekh Wahid kemudian menjawab, silakan masuk saja, tidak usah banyak tanya, silakan masuk saja. Singkat cerita, beberapa saat kemudian si jin ini menangis. Kemudian ditanya oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, apa yang kemudian menyebabkan engkau itu menangis kepada jin tersebut? Maka jin tersebut menjawab, mulai hari ini engkau tidak bisa dimasuki jin ya. Kemudian Syekh Wahid bertanya kembali, kenapa? Katanya, karena setiap selesai sholat fajar itu beliau membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Begitu. Jadi itulah amalan yang mampu menjauhkan kita daripada gangguan sihir, dari gangguan jin, dan dari gangguan kejahatan-kejahatan lainnya ya, kejahatan-kejahatan penyihir lainnya. Itu adalah tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Jadi memang Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini rutin mendawamkan setelah sholat fajar itu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. Jadi setiap sholat fajar mengamalkan itu. Nah itulah bisa menjadi pegangan kita semua, agar kita bebas atau terlindung daripada sihir, teman-teman. Dan ini sesuai sabda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumshi. Jadi bacaan itu bisa menjadi pelindung dari godaan setan atau dari gangguan setan pada hari itu sampai petang hari itu. Jadi ketika kita membaca ba'da salat fajar itu bisa melindungi kita dari waktu itu hingga sore hari. Kemudian ketika sore hari itu bisa melindungi kita sampai keesokan harinya, seperti itu. Maka ini menjadi sangat penting sekali bagi kita semua, khususnya kaum muslimin, untuk mendawamkan ini. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Intinya senantiasalah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah. Jangan pernah hati kita itu lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahan, ketika zikir tadi itu harus disertai dengan tadabbur dan tafakur. Jadi jangan sampai kita berzikir zikir tadi misalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi hati kita lalai. Terus usahakan ingat Allah Subhanahu wa taala dengan tafakur dan tadabbur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.